Nah kalau yang mau gue ceritain sekarang, itu kejadiannya gue sendiri yang ngalamin. Dan kebetulan pas banget di saat gue selalu balik sendiri naik kereta. Itu kapan Muy kejadiannya? Pas gue masih zaman kuliah, sekitar 2015-an 2016-an lah. Ada 2 cerita. Ini gue spoiler dikit ya. Kejadiannya itu bersangkutan sama stasiun Nambo dan stasiun Tebet. Ini cerita yang pertama ya. Gua jelasin dikit seputar stasiun Nambo ya. Soalnya kalau Tebet kan pasti udah pada tahu kan. Stasiun Nambo itu deket sama stasiun Citayam. Nah, stasiun Nambo itu pertama kali beroperasi di tahun 99 sampai 2006. Berarti ini ke arah Bogor ya? Iya, ke arah Bogor. Nah, dari 99 sampai 2006 stasiun Nambo tuh masih dipakai buat kereta diesel. Kalau sekarang kan kereta listrik. Nah, dulu kan kereta diesel. Cuman masih dipakai emang buat ngangkut penumpang. Gitu. Nah, 2015 dipakai lagi, beroperasi lagi, tapi untuk KRL sekarang. Gitu. Nah, di zaman itu deket-deket si stasiun Nambo mau beroperasi tuh banyak banget ke iklan-iklannya kalau misalnya stasiun Nambo itu bakalan beroperasi lagi untuk KRL di tanggal 1 April 2015. Gitu. Nah, jadi gue tahu kalau misalnya stasiun Nambo itu dipakai lagi ya karena gue suka lihat di iklan-iklannya di stasiun Tebet, stasiun Cawang atau pas di dalam gerbong-gerbongnya tuh suka ada tuh. Gitu. Nah, kejadian ini gue alamin tuh di akhir-akhir bulan Maret lah. Gitu. Nah, jadi ceritanya gue itu kan waktu pas zaman ngekos di UI, gue tuh setiap balik dari kampus ke rumah gue ke Tebet itu Jumat malam. Nah, Minggu malamnya gue balik lagi karena kan Seninnya buat kuliah, mau kuliah dong. Iya benar. Nah, jadi Minggu malam tuh gue pasti selalu balik lah naik kereta. Dan kebetulan gue dapet kereta tuh kereta terakhir. Waktu itu kan masih jam 12-an kan masih ada kereta tuh kereta terakhir kan ke Bogor. Nah, gue naik lah jam 12 malaman. Nah, udahlah gue sampai stasiun Tebet, gue masuklah ke keretanya kan. Nah, di situ posisinya gue tuh masuk ke gerbong paling terakhir. Gue lihat kok sepi banget gitu. Gue takut juga tuh kayak anjir, gue nggak berani banget nih malam-malam naik kereta sendiri. Mau nggak mau gue jalan dong ke depan ke gerbong 7. Gue lihat oh masih nggak ada orang sama sekali gitu kan. Mau nggak mau gue harus ke depan lagi buat nyari orang lah. Gue nggak mau pokoknya di kereta tuh sendirian. Gue jalan ke gerbong 6, gue jalan ke gerbong 5, 4, 3. Itu tuh gue bener-bener masih sendirian di dalam kereta itu. Sepi banget. Nggak ada siapa-siapa kecuali gue. Nah, pas gue nyampe di gerbong kedua, gue ngeliat di gerbong 1 itu kan gerbong cewek. Gue lihat ada banyak orang. Alhamdulillah ya Allah ada orang. Karena gue nggak mungkin bisa masuk di gerbong 1, berarti gue di gerbong 2 dong. Nah, gue duduk tuh di gerbong 2. Nah, sampai akhirnya nyampe lah gue di stasiun UP. Nah, abis stasiun UP kan stasiun UI. Udah kan gue siap-siap tuh buat berdiri, buat keluar dari stasiun UI. Nah, nggak tahu kenapa tiba-tiba sepi banget. Nggak ada siapa-siapa kecuali gue. Nah, pas gue nyampe di gerbong kedua, gue ngeliat di gerbong 1 itu kan gerbong cewek. Gue lihat ada banyak orang. Alhamdulillah ya Allah ada orang. Karena gue nggak mungkin bisa masuk di gerbong 1, berarti gue di gerbong 2 dong. Udah gue duduk tuh di gerbong 2. Nah, sampai akhirnya nyampe lah gue di stasiun UP. Nah, abis stasiun UP kan stasiun UI. Udah kan gue siap-siap tuh buat berdiri, buat keluar dari stasiun UI. Nah, nggak tahu kenapa tiba-tiba pas nyampe stasiun UI tuh keretanya tetap jalan. Nggak berhenti. Wow. Keretanya tetap jalan nggak berhenti. Gue panik lah kayak ya kelewatan gue. Karena kan kalau misalnya dari UI itu deket banget ke kosan gue. Nah, pas keretanya itu nggak berhenti di stasiun UI, gue ngelirik ke gerbong 1, gerbong cewek. Gue ngeliat kayak orang-orang di sana tuh panik juga nggak kalau misalnya stasiun UI nggak berhenti. Ternyata mereka pada santai aja gitu, kayak nggak ada hal yang aneh gitu. Nah, seharusnya dari stasiun UI udah nggak berhenti, di stasiun Pocin itu berhenti. Nah, gue udah rada curiga tuh. Gue takut tuh, aduh berhenti nggak di stasiun Pocin? Karena di speaker pemberitahuan juga nggak ada yang ngomong kayak stasiun Pondok Cina gitu. Biasanya kalau misalnya udah nyampe ada dong suara kayak gitu. Pas udah mau nyampe Pocin, bener keretanya nggak berhenti, speakernya juga nggak ada, lewat aja. Oh shit. Gue panik di situ, gue panik banget. Pas gue lihat di stasiun UI itu, gue lihat cewek-cewek itu panik nggak? Ternyata nggak ada yang panik kan. Nah, pas lewat stasiun Pocin, gue ngelirik gue di gerbong 1. Gue ngeliat ada orang yang sama juga nggak, bingung nggak kayak gue. Kenapa Pocin nggak berhenti gitu. Pas gue ngelirik ke kiri di gerbong cewek itu, yang tadinya gue lihat itu gerbong rame banget, pas ngelewatin Pocin nggak ada sama sekali
orang di gerbong itu. Aduh. Sumpah. Tadi gue liat gerbongnya tuh rame banget, Syaf, Bi. Udah lewat stasiun Pocin, nggak ada satupun orang, cewek-cewek itu nggak ada sama sekali. Terus yang lu lihat apaan bego gue? Nah, gue di situ panik. Gue di situ takut banget. Gue udah kayak, ya Allah, gue pokoknya setelah stasiun Pocin, stasiun Depok Baru itu berhenti, gue mau keluar. Udah jalan kan keretanya jalan, mau nyampe di stasiun Depok Baru. Gue dengar pemberitahuannya tuh, stasiun Depok Baru gitu. Nah, gue yakin tuh kalau misalnya kereta akan berhenti dong, karena ada pemberitahuannya kayak gitu kan. Dan benar, akhirnya di stasiun Depok Baru keretanya berhenti. Nah, posisinya kan gue duduk tuh di situ kan. Pas pintunya kebuka, gue berdiri. Gue mau keluar dari keretanya kan. Nah, di posisi pas gue berdiri itu, gue ngelirik ke samping. Ke gerbong. Iya, ke gerbong cewek yang ada di kiri gue. Gerbong satu tadi. Di gerbong satu tadi. Nah, yang tadi gue bilang sama lo, Bi, Chef, di gerbong satu itu, di gerbong cewek itu kan kosong kan, sama sekali nggak ada orang. Nah, pas gue lihat di stasiun Depok Baru, di ujung banget gerbong satunya, ada cewek berdiri, dia sendiri. Dia sendiri berdiri, madep ke arah gua, bukan madep ke arah kaca ya, madep ke arah gerbong gue. Tangannya tuh panjang banget. Dia tuh kayak megang handle, 2 handle itu loh. Jadi kayak tangan kanannya megang handle kanan, tangan kiri tuh megang handle kiri. Yang pegangan kereta itu. Iya, dia tuh megang handle-nya, madep ke gua. Dia tuh lari ke arah gua, tapi dengan cara dia tuh gelantungan. Tangannya tuh pindah dari handle satu ke handle yang lain. Ngejar gua tuh dengan cara kayak gitu. Tapi kebayang banget. Dia kedeket lu. Dia kedeket gua. Gue di situ panik banget, gue takut banget, gue pengen banget buru-buru keluar di stasiun Depok Baru itu. Pas banget gue mau keluar, pintunya ketutup. Anjing. Pintu kereta lu ketutup. Pintu kereta gue ketutup. Sumpah lu, Mui. Gue di situ nggak bisa ngapa-ngapain, gue takut banget, Bi, Chef. Kalau misalnya gue ngelirik ke kiri, ke gerbong cewek itu, gue tahu dong si cewek ini bakal ngapain. Nah, karena gue takut, gue cuman merem doang. Gue senderan itu di pintu yang ketutup itu. Gue berdoa aja sampai, ya Allah, semoga di Depok ini kebuka gitu. Soalnya gue lihat jelas banget si cewek itu bener-bener pindah tangan dari satu handle ke handle lain tuh sambil ngejar gue gitu loh. Alhamdulillahnya di stasiun Depok pintunya kebuka. Kan gue udah berdiri tuh di depan pintunya kan. Pas banget di stasiun Depok pintunya kebuka, gue langsung keluar. Gue keluar, di situ gue panik banget. Dan kalau misalnya mau keluar di stasiun Depok itu, gue harus ngelewatin gerbong cewek itu tadi di depan gue. Gue udah keluar dari gerbongnya, gue jalan, gue lari, ngelewatin gerbong si cewek itu. Gue lihat si cewek itu udah nggak ada. Dan di kepala kereta itu kan biasa ada tuh sign-nya, ini stasiun, ini tuh kereta mau ke stasiun mana, gitu kan. Nah, yang gue lihat di kepala kereta itu, sign keretanya tuh mau kemana, gue lihat dia tuh ke stasiun Nambo ternyata. Jadi selama ini dari stasiun Tebet yang gue niatnya mau ke UI, yang gue naikin itu keretanya ke stasiun Nambo. Bener-bener stasiun yang belum beroperasi. Yang lu bilang Iya. Karena itu akhir Maret lo tadi bilang. Nah, kan tadi gue bilang sama lo kan, Bi, Chef, kalau misalnya gue tahu stasiun Nambo itu beroperasi di 1 Maret, di 1 April. Dan kejadian yang gue naikin kereta di stasiun Nambo ini, itu tuh di akhir Maret. Jadi gue naik kereta yang gue nggak tahu itu bener kereta atau bukan, dan gue nggak tahu kalau misalnya kereta yang gue naikin itu bener-bener ke stasiun Nambo ternyata. Gue merinding lagi anjir. Bukan ke arah Bogor. Terus gue besokannya hari Senin, gue cerita ke temen gue gitu. Temen gue itu emang rumah di Citayam, jadi kan dekat sama stasiun Nambo kan. Nah, temen gue bilang emang karena stasiun Nambo itu udah lama nggak beroperasi. Nah, gue berdua tuh kayak ngesimpulin sendiri, apa jangan-jangan yang gue lihat ini bener-bener penunggu di stasiun Nambo itu mungkin. Karena yang kan cewek itu yang lihat. Karena kan udah lama nggak kepake kan tuh stasiun. Dan keretanya juga gue nggak tahu itu kereta baru atau kereta lama yang emang dipakai dari dulu. Cuma yang gue tahu sosok cewek yang tadi gue lihat tuh serem banget. Itu cerita pertama gue yang berhubungan sama kereta ya. Gue ada cerita lagi kedua. Gue naik kereta juga, tapi posisinya itu tuh gue balik dari kampus ke stasiun Tebet. Gitu. Itu tuh kalau nggak salah gue sekitar 6 atau 7 bulan kemudian lah dari yang kejadian Nambo ini. Gue balik dari stasiun UI ke stasiun Tebet. Gue nyampe di stasiun Tebet itu jam 5:30 maghrib. Gitu, posisinya tuh gue lagi capek banget lah, lagi ngantuk banget juga, banyak pikiran gitu. Nah, di situ kan ya lo kan pada tahu kalau misalnya
kita lagi bengong, lagi banyak pikiran kan biasanya kan gampang banget digangguin dan tanda kutip kan sama sosok-sosok kayak gitu. Pas banget gue turun di stasiun Tebet, pas banget maghrib tuh, azan maghrib. Oke. Di situ gue turun, gue mau keluar stasiun dan posisinya kereta yang baru gue naikin tadi tuh masih ada di sisi kiri gue. Oh, belum jalan. Belum jalan. Orang-orang juga baru pada keluar lah gitu. Nah situ gue jalan lah mau keluar ke stasiun Tebet. Nah gue lihat di depan gue tuh kayak ada cewek. Dia tuh berdiri kayak ngalangin orang yang mau turun keretanya. Oke. Gitu loh. Dia tuh berdiri di tengah aja udah, di tengah orang mau turun. Oh, oke. Nah di situ gue diem lah, kayak gue, dia tuh jadi kayak mengalihkan pandangan gue lah gitu, kayak ini cewek Ngapain ngapain ya? berdiri di tengah orang mau turun. Kalau misalnya mau masuk lah harusnya dia geser dulu dong gitu kan. Iya. Dia bener-bener berdiri. Dia berdiri, orang-orang yang baru turun dari kereta itu ngelewat di sisi kanan dia, sisi kiri dia gitu. Udah orang-orang udah pada turun. Nah tapi anehnya dia tuh nggak naik ke keretanya. Diem doang gitu. Diem doang di situ. Padahal orang-orang udah turun. Orang-orang pada turun. Udahlah, gue jalan lagi. Lah gue jalan lagi, gue udah deket banget tuh Sama si cewek ini. sama si cewek ini. Pas banget gue udah deket sama si cewek ini, gue bisa ngeliat jelas dong mukanya kayak gimana. Iya. Gue bisa lihat dengan jelas mukanya tuh kayak orang kena azab gitu loh, Bi. Anjrit. Kayak di pipinya, di jidatnya tuh berkoreng-koreng gitu loh. Aduh. Kayak busuk-busuk gitu loh. Iya. Nah habis itu kereta yang ada di depan dia tuh jalan. Dan gue lihat si cewek ini pas keretanya jalan, dia itu kayak nabrakin dirinya dia ke kereta itu. Aduh. Gue langsung teriak tuh di situ, mbak gitu, mbak gitu. Gue kaget karena gue ngeliat ada cewek nabrakin diri. Gue tungguin tuh keretanya sampai keretanya udah lewat semua. Pas keretanya udah lewat semua, gue ngelongok ke bawah gitu tuh karelnya, nggak ada cewek sama sekali. Anjrit. Gue diem ya di situ kan. Pas banget gue diem, gue bengong. Di belakang gue kayak ada bapak-bapak kayak abis pulang kerja gitulah. Nepok gue kenceng banget gini, mas gitu. Gue tersadar lah di situ. Pak gitu, kenapa mas? Dibilang kayak gitu kan. Gue ceritain apa yang gue lihat. Pak, tadi saya lihat ada cewek, dia tuh nabrakin dirinya ke kereta. Dan pas saya lihat keretanya udah lewat, si cewek itu nggak ada sama sekali. Nah si bapak itu bilang, hah, nggak ada apa-apa kok mas gitu. Gue jelasin lagi, Pak tapi saya lihat dengan jelas banget pak, kalau misalnya ada cewek kayak gitu. Si bapaknya bilang lagi, tapi nggak ada orang sama sekali mas yang lewat. Yang nabrakin diri nggak ada sama sekali. Di situ gue bengong, gue ngelirik kanan kiri, dan gue tersadar kalau misalnya yang tadi gue ceritain ke lo, Bi, Chef, gue kan jalan ngedeketin si cewek itu. Ternyata gue nggak jalan sama sekali. Gue masih di tempat dimana gue berdiri keluar dari gerbong pertama kali. Lu jadi itu lu diem. Berarti itu lu diem. gak sadar dong. Ternyata gue diem, Bi. Lu turun dari kereta terus lu diem doang. Ternyata selama ini gue diem doang. Tapi perasaan gue jalan, gue udah lihat ada cewek. Gue jalan ngedeketin si cewek itu. Gue lihat dia nabrakin diri. Gue ngeliat kalau misalnya si kereta ini udah jalan gak ada mayatnya. Gue ngerasa tuh gue udah deket banget sama si cewek ini. Padahal lu diem doang. Padahal gue diem doang. Pas ditepok sama si bapak-bapak itu, gue baru sadar gue gak bergerak sama sekali. Dari cerita itu, malamnya gue inget-inget kalau misalnya pas banget zaman SMA tuh, kan gue SMA di Tebet juga kan. Nah, dan gue juga udah lama tinggal di Tebet. Gue sering banget ngeliat kayak di gang-gang Tebet itu sama Cawang banyak banget kayak orang lintasan kereta motor-motor gitu loh. Nah, banyak banget orang kecelakaan di situ. Di sepanjang jalan stasiun Cawang sampai stasiun Manggarai. Dan gue nyimpulin sendiri ya, yang gue lihat cewek itu kayaknya salah satu korban kereta stasiun Tebet itu. Lu berarti digangguin karena lu bengong kali ya, kan tadi lu bilang kan. Iya. Lu lagi banyak pikiran dan lu diem. Nah coba aja Muy, lu balik gak sendirian, ditemenin temen lu gitu misalnya. Lu gak akan tuh bengong-bengong sendirian. Berarti lain kali kalau misalnya emang udah malam, mendingan pikir-pikir lagi aja kalau misalnya pengen balik sendiri. Mungkin lu ngerasa lu baliknya sendiri, tapi gak ada yang tahu. Siapa tahu ada yang nemenin lu.